Ya, tema firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara, rancanganku ataukah rancangan Tuhan? Ini sebuah pertanyaan, saudara, yang boleh menjadi bahan perenungan untuk kita. Ya, rancanganku ataukah rancangan Tuhan? Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 kita akan baca. Kita baca 2-3 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara, ini hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Apa itu? Ketika kita ingin mengatur diri kita sendiri. Jika kehidupan kita ingin atur menurut keinginan kita ingin atur menurut kehendak hati kita, dan bukan menurut keinginan Tuhan, maka dipastikan, saudara, kita berada dalam bahaya. Ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan atas kita. Sebab Tuhan mau kita menundukkan diri, kita menaati Dia, kita menuruti perintah-perintahnya, dan bahwa seluruh hidup kita seturut dan sesuai dengan kehendak dan rencana. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita berjalan menurut jalan yang ditentukannya bagi kita. Saudara, pada kenyataannya seringkali kita manusia menuruti kehendak bebas kita. Kita ingin bebas melakukan apa saja. Kita ingin bebas memikirkan apa saja. Kita bebas mau mengekspresikan diri kita. Ya, saudara, ketika kita ingin menjalani kehidupan kita menurut apa yang kita mau, kita ingin menjalani kehidupan kita menurut apa yang kita pikirkan, maka sebenarnya, saudara, kita lupa bahwa pemilik hidup kita adalah Tuhan. Kita lupa bahwa Dia adalah penguasa atas kehidupan kita. Kita lupa bahwa Dia yang menentukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa hanya apa yang ditetapkannya lah yang akan terjadi atas kita. Kita lupa bahwa Dia yang mengatur, Dia yang mengendalikan, Dia yang menentukan apapun di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mengedepankan kehendak bebas kita, saudara, maka kita berusaha ingin lepas dari Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak manusia. Ya, tidak bisa kita pungkiri, saudara, bahwa hal ini juga terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka ingin berjalan sendiri, meskipun terkadang mereka berkata bahwa Yesus itu Tuhan, tapi bukan Yesus yang mengatur hidup mereka, bukan Yesus yang menentukan segala sesuatunya dalam hidup mereka. Bahkan mereka mencoba ingin mengatur Yesus menurut apa yang mereka mau. Doa bukanlah sesuatu sarana yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, untuk memuaskan segala keinginan kita, bukan. Betul, Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, tapi ingat bahwa permintaan kita harus sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ya, jadi mari, saudara, kita sadari siapa pemilik hidup ini.
Sehingga kita tidak membuat kita, saudara, ya, mencoba untuk melangkah sendiri. Rancanganku ataukah rancangan Tuhan? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, kehendakku atau kehendak Tuhan? Mari kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah Yesus adalah teladan kita? Amin. Dialah contoh dalam hidup kita, saudara. Ya. Dia memberikan teladan yang baik, yang memberikan contoh yang dapat kita tiru, yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika ia harus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu menjadi korban bagi tebusan manusia berdosa. Di dalam doanya sampai 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani. Apa dia katakan, saudara? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Apa yang diinginkan Yesus? Apa yang dimau oleh Yesus? Dia mau cawan itu berlalu daripadanya. Itu yang dia mau. Tetapi keinginan Bapa adalah dia harus meminum cawan itu. Dan meskipun hal itu adalah sesuatu yang sangat sukar, yang sangat tragis, tetapi Yesus Tuhan kita menyerahkan itu kepada Bapa. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak. Mungkin terkadang kita mengatakan hal ini kepada Tuhan di dalam doa kita, saudara. Oh, janganlah menurut apa yang Ku kehendaki Tuhan, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Tapi apa benar bahwa kita mau bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara, bukan seperti apa yang kita mau, bukan seperti apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang dikehendaki oleh Dia? Hari ini, saudara, saya rindu, saudara, bahwa kita betul-betul meladani Yesus Kristus Tuhan kita ketika Dia menyerahkan segala sesuatunya menurut kehendak Bapa. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita, mengapa rencana dan kehendak Tuhan yang harus terjadi atas kita? Dan bagaimana Alkitab menyatakan kemahakuasaan Tuhan di dalam menentukan rencana dan kehendaknya atas kita, saudara? Ini akan menjadi perenungan buat kita, saudara. Sehingga hari ini saya rindu dengan renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Kita tidak lagi mencoba untuk jalan sendiri. Jangan coba untuk jalan sendiri. Sebab ketika kita berjalan sendiri, maka kita sudah tahu jawabannya, bukan? Apa yang akan terjadi atas kita? Apa itu? Kita akan tersesat dan kita akan hancur dan binasa. Baik, mari kita lihat, saudara. Mengapa rancangan Tuhan yang harus terjadi atas kita? Karena yang pertama, saudara, karena rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Yang jelas tadi dikatakannya di ayat 8, dia mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dari ayat ini, saudara, memberitahukan kita bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Mengapa rancangan Tuhan bukan rancangan kita? Mengapa jalan kita bukan jalan Tuhan, saudara? Kalau kita melihat konteks dari teks itu, saudara, Yesaya 55 di ayat yang ke-6 dan ke-7, yuk kita baca. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan
Sebelum ayat 8 ini, sebelum Tuhan berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, terlebih dahulu di sana dikatakan, saudara, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Apa yang melatar belakangi ayat ini? Karena kecenderungan kita menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, karena kecenderungan kita adalah menjauh dari Tuhan. Karena kecenderungan hati manusia jahat, hidup dalam dosa. Karena itu adalah tabiat kita. Itu makanya dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Kenapa rancangan Tuhan yang harus terjadi atas kita, saudara? Karena rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang direncanakan manusia atas kehidupannya? Ingat, saudara, yang ada di dalam kita, natur yang ada di dalam kita, tabiat kita adalah dosa. Maka segala sesuatunya yang lahir dari ini, yang naturnya dosa adalah dosa. Saya kasih contoh kepada kita, saudara. Apakah anak kecil perlu diajar bagaimana berbuat baik? Halo, para guru, para calon guru, apakah anak kecil perlu diajar untuk berbuat baik? Perlu. Kenapa? Kenapa perlu diajar yang baik? Kenapa? Dia diajar yang baik karena dia belum tahu yang baik. Anak kecil harus diajar bagaimana yang benar karena dia belum tahu yang benar. Anak kecil harus diajar apa yang penting, apa yang bernilai, karena dia belum tahu apa yang penting dan apa yang bernilai. Tapi pertanyaan saya, perlu nggak anak kecil diajar apa yang jahat? Perlu tidak? Tidak perlu. Kenapa anak kecil tidak perlu diajar yang jahat? Halo, kenapa? Kenapa anak kecil tidak perlu diajarkan hal-hal yang jahat? Bagaimana mencuri, bagaimana berbohong, bagaimana menipu, ya? Bagaimana berlaku curang, bagaimana berbuat jahat. Kenapa? Kenapa anak kecil tidak perlu diajar hal itu? Kenapa? Karena hal itu sudah ada di dalam dia. Buktinya apa? Gak perlu diajar dia. Ya, Marlin, bapakmu pernah mengajar kamu berbohong? Gak pernah. Kamu bisa berbohong gak? Bisa. Kok bisa? Padahal gak pernah diajar, ya kan? Karena itu ada di dalam kita. Jadi rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Bahwa apa yang dirancang manusia adalah berdasarkan apa yang ada di dalam dia. Rancangan manusia adalah ingin hidup dalam dosa. Rancangan manusia adalah ingin hidup dalam keinginan nafsu. Manusia ingin hidup menurut keinginan-keinginannya. Tapi rancangan Tuhan berbeda dengan itu. Rancangan Tuhan ingin membawa manusia keluar dari keadaan itu. Rancangan Tuhan ingin mengubah manusia itu. Itu makanya dia ingatkan, orang fasik tinggalkan kefasikanmu, orang fasik tinggalkan jalanmu, orang jahat tinggalkan
rencanamu, engkau akan binasa dalam maut. Ya. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Bukankah seringkali yang kita pikirkan adalah hal-hal jahat, bukan? Apa yang dipikirkan oleh manusia? Bukankah seringkali apa yang kita pikirkan adalah bagaimana sesuatu itu memuaskan kita, menyenangkan kita? Dan sekali lagi saudara, itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, karena apa yang dirancang Tuhan, karena apa yang direncanakan Tuhan tidak sama dengan apa yang kita rencanakan, maka perlu saudara, kita perlu menyesuaikan rancangan kita, rencana kita dengan rancangan Tuhan. Karena yang direncanakan Tuhan kepada kita adalah bukan kecelakaan. Karena yang direncanakan Tuhan kepada kita bukanlah kebinasaan. Karena yang direncanakan Tuhan kepada kita bukanlah kepada kematian. Tapi yang direncanakannya adalah damai sejahtera. Yang direncanakannya kepada kita adalah kehidupan kekal. Maka mari kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat itu. Mari kita tinggalkan rancangan kita, rencana kita. Dan mari kita sesuaikan rencana kita dengan rencana Tuhan. Amin. Ya, saudara, apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Terkadang saudara kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu seperti yang Tuhan mau. Belum tentu. Kita coba pikir baik-baik. Apakah yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bukan hanya sekedar oh ini baik, ya, lalu kita berkata oh ini pasti kehendak Tuhan karena ini baik, ya kan? Kita klaim sendiri, ya kan? Ya, jangan saudara, tidak bisa, ya, karena sekali lagi rancangan kita, rancangan Tuhan tidak sama. Nah, saudara, Amsal 16 ayat 9 berkata begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita sudah capek mikir nih, kita sudah capek rencanakan, saya mau buat kayak gini, saya mau lakukan kayak gini. Percuma kan kalau pada akhirnya yang terjadi apa? Kehendak Tuhan sia-sia kan? Percuma kan? Buang waktu bukan? Ngapain dipikirkan kalau begitu? Apakah Tuhan tidak mau kalau kita membuat perencanaan? Apakah Tuhan tidak mau kalau kita punya rancangan? Tuhan mau hanya rencananya yang jadi buat kita. Apakah begitu? Bukankah Tuhan memberikan kita akal budi? Tuhan memberikan kita akal sehat supaya kita mampu berpikir dengan baik. Yang Tuhan mau buat kita, saudara, apakah di dalam rencana-rencana kita di sana Tuhan terlibat tidak? Yang kedua, kenapa rancangan Tuhan yang harus terjadi buat kita, saudara? Karena rancangan Tuhan itu melebihi rancangan manusia. Ya, bukan hanya rancangan Tuhan itu bukan rancangan manusia, tetapi rancangan Tuhan itu melebihi rancangan kita. Hal itu dikatakan di ayat 9, dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau rencana Tuhan, kalau rancangan Tuhan lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan, saya mau bertanya, yang terbaik yang mana? Rancangan kita atau rancangan Tuhan? Kalau rancangan Tuhan yang terbaik, kenapa kita ngotot dengan rencana kita? Kenapa?
Kalau rancangan Tuhan lebih tinggi, lebih bernilai, lebih mulia, lebih baik dari rancangan kita, bukankah seharusnya kita mengikuti rancangannya itu? Amin. Bahwa apa yang direncanakan Tuhan buat kita adalah bukan rancangan kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu saudara saya mengalami kecelakaan, kaki saya patah. Lalu ada seorang kakak saya yang tiba-tiba dia ngomong begini, "Dek, ini rencana Tuhan buatmu." Ketika dia berkata begitu, saya pun berpikir begini, jadi Tuhan mau saya celaka ya? Tuhan mau kaki saya patah supaya saya tidak bisa berjalan. Loh, kok aneh? Kok buruk kali yang Tuhan rencanakan begitu? Kok jelek sekali, kan? Dia berkata, wah ini rencana Tuhan buatmu. Saya pikir, dari sisi mana kita bisa berkata bahwa saya mengalami kecelakaan, kaki saya patah, saya sebulanan gak bisa berjalan, ya kan? Lalu kakak saya itu bilang, oh ini rencana Tuhan. Dasarnya apa ngomong begitu? Sementara saya telah tahu kronologisnya bagaimana itu terjadi. Ya. Peristiwa itu terjadi hari Jumat, saudara. Waktu itu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, saya melayani ada orang gila, perempuan yang dibuat gila di satu desa di kecamatan Terenggala ini, saudara. Dia dibuat gila. Ya, kebetulan ada seorang pemuda, ya teman sekelasnya naksir sama dia, sama-sama anak SMK, ya suka sama dia. Lalu ditolak. Lalu kemudian laki-laki itu minjam buku perempuan itu. Ya, aku pinjam bukumu lah. Ternyata dia sudah bertanya kepada seorang dukun, ya, supaya dia bisa menjahati atau melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk kepada perempuan. Dia pinjam bukunya, lalu berapa hari kemudian dia kembalikan. Ya, lalu dia menaruh sesuatu di buku itu, ya kan? Ya, ketika dibuka maka keluar aroma. Ya, dia sudah taruh di situ. Ketika orang itu mencium aroma itu masuk ke pikiran, gila lagi. Lalu kami datang di situ, kami layani. Lalu kemudian saudara, sehatlah orang itu hari Minggu. Ya. Lalu kemudian biasanya dia mau membuka bajunya, dia mau lari gitu kan, dia sudah diikat. Nah, hari Minggu itu saya bilang, lepas tali ini, lepas, buka tali ini. Udah, jangan takut, dia tidak akan lari, dia tidak akan buka bajunya lagi, tenang. Dan betul saudara, itu tidak terjadi. Dia duduk manis sih, ya kan? Lalu kemudian hari Senin, Selasa saya ajak membaca Alkitab, ya. Setelah saya injili, orang itu kemudian terima Yesus. Nah, ketika hari Rabu itu saya berangkat ke Gunung Sitoli. Koper saya itu udah saya ikat bagus sekali. Tapi bisanya koper itu lepas, jatuh gitu kan. Ya seperti talinya itu dililit sama rangka. Saya lihat, wah ada yang mengejar saya. Ya, lalu saya jalan lagi terus, saudara. Hari Jumat pagi, saya dini hari itu ya, atap rumah itu terbuka, brau gitu. Saya lihat bintang, saya bisa lihat langit. Ya terbuka, brau. Ya, saya tahu ada orang, 3 orang, ya di sebelah kanan saya, 1 orang di sebelah kiri. Kami tidur di satu kamar. Terbuka, brau. Tiba-tiba kemudian ada orang duduk. Pasti kepala di perut saya, dia pasti berani kau lawan aku ya, berani kau lawan aku ya. Saya bilang, saya letak sama kau sekarang, nyatu dalam nama Tuhan, nyatu. Pergi lagi. Saya memang bangun pagi itu sakit kepala, lalu saya berangkat ke arah itu sekitar jam 10.
Jam 10 saya berangkat, lalu kemudian jam 12 kurang 15 terjadilah kecelakaan itu di Moago. Ya kan? Kaki saya patah. Pertanyaan saya, kaki saya patah itu kehendak siapa? Tuhan menghendakinya atau si jahat yang mengejar saya ini? Jadi saya katakan kepada kakak saya itu salah. Bukan. Setan menghendaki saya celaka. Bukan Tuhan yang menghendaki saya celaka. Karena saya tahu kronologisnya bagaimana itu terjadi. Saya mengalami serangan balik, ya. Karena apa? Kurangnya keumpangan dulu. Sedikit orang yang berdoa. Padahal musuhnya besar. Jadi saudara, bahwa jauh lebih tinggi rencana Tuhan, jauh lebih tinggi rancangan Tuhan. Jalannya begitu melebihi jalan kita, saudara. Harusnya kita tidak ngotot kepada rencana kita, bukan? Karena sekali lagi, rancangannya adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan tak pernah merencanakan yang celaka buat kita. Tuhan tak pernah merencanakan kita binasa. Itu sebabnya mari kita ikuti rencana Tuhan. Bagaimana Ia menyelamatkan kita. Ketika rancangan manusia adalah kebinasaan, ingin hidup dalam dosa, tetapi Tuhan merancang satu bagaimana cara untuk manusia itu diselamatkan. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ya, rancangan manusia bahwa dengan amal baiknya, dengan kebaikannya Ia berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Tapi rancangan Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus yang jauh lebih tinggi dari apapun dilakukannya untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi saudara, sungguh rancangannya jauh dari jalan kita, saudara. Pertanyaan, mengapa lebih tinggi rancangan Tuhan dari rancangan manusia? Mengapa? Pertama, hanya Dia Tuhan penguasa tertinggi atas hidup kita. Mengapa rancangannya lebih tinggi dari rancangan kita? Karena Dia adalah penguasa tertinggi, di mana seharusnya kita menundukkan diri kepada rancangan. Lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia, lebih bernilai. Kenapa? Ya karena Dia penguasa. Dan karena Dia penguasa, harusnya bukan lagi menurut keinginan kita, bukan lagi menurut kehendak kita, tetapi Dia menurut kehendaknya. Amin. Kenapa rancangannya lebih tinggi dari kita? Karena hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya. Kita berkata Dia Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah kita menundukkan diri kepada Yesus? Apakah kita serahkan segala sesuatunya diatur oleh Tuhan atas kehidupan kita? Apakah begitu, saudara? Dengan kita berkata Yesus adalah Tuhan, maka itu berarti Dia yang memegang kendali. Amin. Dia yang mengatur segala sesuatu. Tapi fakta kenyataan saya mau beritahukan kita semuanya, saudara, bahwa terkadang seringkali bukan Tuhan yang atur hidup kita, tapi kita yang atur hidup kita. Betul? Betul atau salah? Ya. Contoh ketika kita bangun pagi, lalu kemudian kita melakukan aktivitas kita. Adakah kita berkata bahwa Engkau yang mengatur hidupku hari ini? Mungkin di dalam doa kita berkata begitu, tapi fakta kenyataannya segala sesuatunya berlangsung menurut yang kita mau, kan? Kita mau kemana? Menurut keinginan kita. Kita mau lakukan apa? Kita mau buat apa? Kita kerjakan apa? Segala menurut apa yang kita mau. Saya rindu hari ini, saudara, ketika engkau menyadari bahwa Dialah yang mengatur hidupmu, maka kendali itu engkau serahkan kepada Tuhan.
kehidupanmu engkau serahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau Dia penguasa tertinggi kehidupan kita, kalau Dia yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka harusnya saudara kita kembalikan kepada Tuhan. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Daud, saudara. Ketika Saul mati, tidak serta-merta Daud memproklamirkan dirinya sebagai Raja Israel. Meskipun 13 tahun yang lalu Tuhan sudah menyuruh Samuel untuk mengurapi dia menjadi raja atas Israel. Dan bukan berarti setelah Saul mati, di mana selama ini dia dikejar-kejar oleh Saul, Saul ingin membunuh dia, Saul ingin menggagalkan rencana Tuhan atasnya untuk menjadi raja atas Israel. Tapi tidak serta-merta kemudian Daud memproklamirkan dirinya, mengikrarkan dirinya sebagai raja atas Israel. Tapi karena dia tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan atasnya, bahwa dia tahu itu adalah jalan Tuhan yang telah ditentukan Tuhan atasnya, maka ini yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dia datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apakah engkau ingin kalau aku pergi ke salah satu kota di Israel? Dia datang, dia merendahkan dirinya kepada Tuhan, dia bertanya, apakah engkau ingin Tuhan kalau aku pergi ke salah satu kota di Israel? Dan Tuhan pun menjawab apa yang ditanyakan Daud. Tuhan berkata kepadanya, pergilah. Sekalipun Tuhan sudah menjawab pergi, tapi bukan menurut keinginannya, saudara. Daud masih bertanya kepada Tuhan, kemana Tuhan? Kemana? Dia tidak berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Saul sudah mati. Jadi sekarang Tuhan, aku minta kepadamu bahwa apa yang telah engkau tentukan di waktu yang lalu sekarang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan. Sekarang biarlah aku menjadi raja atas Israel. Tidak, bukan itu yang didoakan oleh Daud, tetapi dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Yeremia 10:23 dia berkata begini, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kalau kita tidak berkuasa menentukan jalan kita, bahwa kita tidak berkuasa menetapkan langkah kita, dan bahwa yang berkuasa itu adalah Tuhan, maka perlu sekali saudara kita serahkan pada kehendak Tuhan. Ya, kita kembali ke sana. Ya, kita kembali ke sana, saudara. Ya, itu makanya kita perlu mencari kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Ya, jadi apapun di dalam kehidupanmu, saudara, tanyakan kepada Tuhan. Apakah ini yang kau kehendaki Bapak? Apakah ini yang kau mau dalam hidupmu? Karena sekali lagi, apa yang diinginkan Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, jauh lebih bernilai, jauh lebih mulia dari semua rancangan kita. Yang ketiga, saudara, rancangan Tuhan itu pasti, tetapi rancangan manusia akan gagal. Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita pada rencananya? Karena rencananya itu pasti berhasil, pasti jadi, tidak akan gagal, tidak akan batal dalam hidup kita. Ya, kita lihat saudara, ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil
bahwa rancangannya itu adalah rancangan kehidupan. Bukankah air dan salju untuk kehidupan, saudara? Ya. Dan itu tidak akan gagal. Itu tidak akan gagal, saudara. Yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan terjadi seperti apa yang dia mau, seperti apa yang dia kehendaki, saudara. Ya. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman-Nya, demikianlah rencananya, menumbuhkan kita, menghidupkan kita. Amin. Tidak akan pernah gagal, sekalipun kita ingin menggagalkan. Sekalipun kita ingin supaya apa yang terjadi adalah keinginan kita, tetapi sekali lagi, saudara, rencana Tuhan tetap yang akan terjadi. Jadi supaya tidak sia-sia rencana kita, saudara, mari sekali lagi rencananya yang kita harapkan terjadi, saudara. Hanya Tuhan yang memimpin hidup kita dan mengarahkan kita umatnya ke jalan yang sempurna. Ketika manusia merancang jalannya sendiri, mencari keselamatan menurut pikiran manusia, menurut jalannya, mau melalui amal ibadahnya, melalui persembahannya, melalui kebajikannya, yang merasa bahwa itulah jalan, bahwa itulah yang akan membawa dia kepada kehidupan. Tapi Tuhan tidak, saudara. Yang memimpin orang-orangnya, saudara, ke jalan yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi mari kita arahkan hidup kita kepada jalan yang diarahkan Tuhan, bahwa apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita, sekalipun kita manusia berdosa, bukanlah kebinasaan, bukanlah kematian kita, tetapi yang diinginkan Tuhan buat kita adalah pertobatan kita. Sehingga dengan itu kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunannya, seperti yang dikatakan tadi di ayat 7. Dikatakan demikian, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau jalan yang kita tempuh selama ini menurut pikiran kita sudah melenceng jauh dari yang Tuhan tetapkan, maka yang perlu engkau saudara dan saya lakukan adalah berbalik. Mari kita diarahkan oleh Tuhan di jalannya yang sempurna. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita beri diri kita diarahkan pada jalan yang sempurna itu, yaitu Yesus Kristus, yang akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang abadi itu, rencana Tuhan yang indah itu, kepada rencananya yang terbaik itu, saudara. Jangan ngotot pada keinginan, jangan ngotot pada kehendak hatimu. Ya, pikiran kita, hati kita terkadang menipu, saudara. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke jalan kehancuran, ke jalan kebinasaan. Tetapi jalan yang dituntunnya kita adalah jalan menuju kepada kehidupan. Amin. Ya. Jadi hanya rencananya yang terbaik yang akan terjadi atas kehidupan kita. Tuhan tidak punya yang biasa-biasa. Yang terbaik itu yang Dia berikan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, apa yang terbaik yang dapat Engkau berikan kepadaku? Kira-kira apa jawabannya? Apa? Halo, apa yang terbaik yang Engkau terima dari Tuhan? Apa? Dikasih baju, dikasih makan setiap hari, itu kayak yang terbaik bagimu? Apa?
Orang Kristen tidak tahu apa yang terbaik yang dimiliki Tuhan, yang diberikannya untuk kita apa. Adakah yang lebih terbaik daripada anaknya? Gak ada, saudara. Dan inilah rancangannya yang tertinggi untuk kita. Inilah rancangannya yang terbaik untuk kita. Dia beri anaknya Yesus Kristus buat kita, supaya kita yang berdosa beroleh keselamatan, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi mari kita beri hidup kita kepada Tuhan, saudara. Dituntun olehnya, dibawa kepada rencananya yang sempurna atas kita, yang dinyatakannya di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, saudara, ayat berkata begini, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika rencana iblis atas kehidupan Ayub adalah supaya Ayub meninggalkan Tuhan, supaya Ayub mengutuki Tuhan, supaya Ayub menjauh dari kasih setia Tuhan. Apakah iblis berhasil? Tidak. Tidak. Karena Tuhan mengasihi Ayub. Karena Tuhan punya rencana terbaik untuk Ayub. Apa itu? Kehidupan di hadapan. Jadi imani percaya saudara bahwa rencananya yang terbaik, yang keselamatan, tidak akan gagal dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun ada banyak orang di sekitar kita yang ingin supaya kita gagal, supaya kita tersesat, supaya kita binasa, tapi Tuhan kita tidak akan pernah membiarkan hal itu. Dia akan membela kita dan Dia akan melakukan segala sesuatunya menurut apa yang Dia rencanakan.